Setiap hari kita berjuang mati-matian, harga-harga naik, penghasilan menurun, peluang kerja semakin sempit. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK, atau dipaksa banting setir demi sesuap nasi. Ada yang dulunya punya usaha yang ramai, kini tutup dan terlilit utang. Banyak kepala keluarga bingung bagaimana membayar tagihan listrik bulan ini. Istri minta belanja, anak minta uang sekolah, tapi isi dompet tak kunjung bertambah. Lalu kita pun sholat, mengangkat tangan, berdoa dengan penuh harap, bahkan sampai menangis. Namun anehnya, doa itu seolah tak kunjung dikabulkan. Apakah Allah sedang menguji kita? Atau ada yang salah dengan cara kita berdoa? Apakah mungkin kita telah mengucapkan sesuatu dalam doa yang justru membuat doa itu tertahan di langit, tidak menembus dan tidak diterima oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita sedang menyaksikan perubahan yang sangat besar di sekitar kita. Ekonomi tidak menentu, harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan semakin mengecil, peluang kerja semakin sempit, dan PHK seperti sudah menjadi berita harian. Tidak sedikit kepala keluarga yang harus banting tulang siang malam, namun tetap saja penghasilan terasa kurang. Sebagian bahkan harus merelakan rumah, kendaraan, atau usaha yang telah dibangun bertahun-tahun hanya untuk bertahan hidup. Dalam kondisi ini, banyak dari kita yang akhirnya berserah. Kita kembali ke sajadah. Kita menangis dalam sujud yang panjang. Kita mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi, lalu berdoa. Tapi sayangnya, tak jarang kita mendengar keluhan yang seperti ini. Aku sudah berdoa setiap hari, tapi kenapa rasanya Allah belum juga mengabulkan? Lalu kita pun mulai bertanya-tanya, apakah ini ujian? Atau ada yang salah dengan cara kita berdoa? Terutama bagi sahabat-sahabat
yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, di mana kesempatan memperbaiki hidup semakin sempit, maka seharusnya doa menjadi senjata paling utama. Namun, apakah selama ini ada kesalahan fatal dalam doa yang membuat doa-doa kita tidak sampai ke langit? Namun sebelum kita lanjutkan, silakan sahabat semua bisa memberikan dukungan ke channel ini dengan menekan tombol like dan juga subscribe. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya sahabat semua bisa memperoleh notifikasi saat kami mengupload setiap video kajian yang terbaru di channel ini. Dan mari kita biasakan untuk saling mendoakan sesama muslim dengan cara sahabat bisa menuliskan doa dan hajat kalian di kolom komentar, sehingga para pemirsa yang lain bisa ikut mengaminkan, sehingga insya Allah menjadi jalan dikabulkannya permohonan sahabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan saya, semoga sahabat semua berkenan menyaksikan video ini hingga selesai, supaya apa yang kami sampaikan bisa diterima secara utuh, menjadi pemahaman yang sesuai dengan apa yang kami inginkan, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari bahwa ada kemungkinan doa kita tidak sampai ke langit, kita perlu merenungi satu persatu kesalahan-kesalahan dalam berdoa yang sering dilakukan bahkan tanpa sadar. Doa itu bukan sekedar mengucapkan kata-kata. Doa adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Karena itu, sebagaimana ibadah lainnya, doa pun punya adab, aturan, dan juga larangan. Dan berikut ini adalah kesalahan-kesalahan dalam berdoa yang sering dilakukan. Yang pertama, berdoa dengan suara terlalu keras atau dengan teriakan. Banyak orang karena emosi berdoa dengan suara keras seperti sedang memohon kepada makhluk. Padahal Allah Maha mendengar. Bahkan bisikan hati yang tidak terucap pun Dia dengar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dan Rasulullah sendiri juga telah bersabda, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli atau yang jauh, tetapi kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah berdoa untuk keburukan. Kadang karena emosi, kita sering mendoakan anak, pasangan, bahkan diri sendiri dengan hal-hal yang buruk. Ya Allah, jika memang anak ini menyusahkan, silahkan kamu ambil saja. Na'udzubillah. Jangan pernah ucapkan doa seperti itu, karena bisa diaminkan malaikat saat itu juga. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian
atas anak-anak kalian dan atas harta kalian. Bisa jadi doa itu bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah kabulkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa secara berlebihan. Kita boleh meminta surga, kita boleh meminta kenikmatannya, perlindungan dari neraka, tapi jangan berlebih-lebihan sampai menjurus pada hal-hal yang konyol atau terlalu mendetil seakan kita mengatur Allah. Contoh doanya, ya Allah, aku ingin masuk surga, tapi janganlah kau masukkan orang yang dia tidak suka aku masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum yang berlebihan dalam berdoa. Semoga kalian tidak termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa yang sederhana tapi penuh keyakinan lebih dicintai oleh Allah. Yang keempat, meminta hal yang mustahil atau bertentangan dengan sunatullah. Berdoa supaya bisa terbang tanpa alat, atau supaya tidak pernah tua, atau tidak perlu menikah tapi punya anak. Ini semua adalah contoh doa yang menentang sunatullah. Doa seperti ini bukan hanya tidak dikabulkan, tapi bisa menunjukkan ketidakpahaman terhadap sifat Allah dan aturannya di bumi. Lalu yang kelima adalah kesalahan yang paling fatal. Berdoa dengan menggunakan kalimat jika engkau berkehendak. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan dan banyak orang tidak menyadarinya. Misalnya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Atau ya Allah, sembuhkanlah penyakitku jika engkau ingin. Kenapa berdoa seperti ini tidak diperbolehkan? Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta dan memperbesar harapannya, karena Allah tidak akan merasa berat untuk mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa ini berbahaya? Karena kalimat ini menunjukkan keraguan-raguan dan seolah-olah kita tidak yakin bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Padahal doa adalah bentuk keyakinan penuh bahwa Allah pasti mampu memberikan apapun yang kita minta. Ada sebuah contoh nyata yang membuktikan sebuah doa yang mampu tembus ke langit. Mari kita ingat kisah Uwais Al-Qarni, seorang fakir miskin dari Yaman. Hidupnya sangat sederhana, bahkan tidak dikenal manusia, tapi ia dikenal oleh penduduk langit. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena dia adalah seseorang yang doanya dikabulkan Allah. Hadis riwayat Muslim. Uwais tidak kaya, tidak populer, tidak punya jabatan, tapi dirinya sangat berbakti kepada ibunya, dan dia yakin penuh kepada Allah dan tidak pernah ragu dalam berdoa, sehingga hasilnya doa Uwais Al-Qarni tembus ke langit. Oleh karena itu, ada tips yang singkat supaya doa kita dikabulkan Allah. Yang pertama, mulai dengan pujian kepada Allah dan bersolawat. Yang kedua, angkat tangan
tundukkan hati dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, gunakan kalimat yang penuh yakin dan tanpa menggunakan kalimat jika engkau kehendaki. Yang keempat, berdoalah dalam waktu-waktu mustajab, sepertiga malam, ketika sujud, antara azan dan iqamah, dan lain-lain. Lalu yang kelima, hindari makan atau minum dari yang haram, karena ini adalah penghalang terbesar doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua pembahasan panjang tadi, kita jadi mengetahui bahwa doa bukanlah sekedar ritual formal, bukan pula sekedar pelampiasan emosi. Doa adalah ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan ilmu, adab, dan keyakinan. Jika selama ini kita merasa doa kita tidak kunjung terkabul, jangan buru-buru menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah. Bisa jadi ada yang keliru dalam cara kita meminta. Allah itu Maha mendengar, tapi Allah tidak menerima doa yang penuh keraguan-raguan, atau doa yang terucap tanpa hati, atau bahkan doa yang disusupi kalimat jika engkau berkehendak, seolah kita sendiri tak yakin akan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam janjinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Sekiranya kajian ini bermanfaat, silakan sahabat semua bisa menyebarkan video ini kepada keluarga dan kerabat serta orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu dari hal sederhana tersebut ada doa yang mereka panjatkan setelah menonton video ini menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah dalam hidup Anda. Dan saya mengajak, tulis doa dan hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah saudara-saudara yang lain akan ikut mengaminkan, dan siapa tahu itu yang membuat langit terbuka dan doa Anda akhirnya dikabulkan. Akhir kata, semoga Allah jadikan kita hamba yang tahu cara meminta, yang tahu adab dalam berdoa, dan yang tidak pernah lelah berharap hanya kepadanya. Karena hanya Allah tempat kita memohon, dan hanya kepadanya semua akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.